Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu edukator yang hebat-hebat di ladang pelayanan di Sekolah Tuhan. Salam kenal, saya Romi dari STTB. Izinkan saya memberikan sedikit ulasan tentang budaya populer. Eh, Bu Lili sangat baik keluar dari refleksi pembelajaran yang langsung. Itu jadi kombinasi yang baik. Makasih Bu Lili. Nah, saya mungkin agak teoritis nih Bu Sarina, tapi biarlah ini jadi pendamping untuk diskusi malam hari ini. Bapak Ibu, budaya populer dan formasi identitas. Jadi bagaimana media, fandom, atau komunitas dan layar membentuk siapa kita. Next. Identitas itu kalau Bapak Ibu lihat khususnya anak remaja ya dalam psikologi perkembangan, identitas itu dia belum final itu. Bahkan sampai kita lanjut usia pun belum final. Dia akan terus terbentuk karena memang manusia itu intersubjektif ya, saling belajar dan dia belajar dari manapun begitu Bapak Ibu. Dan sekarang secara spesifik pop culture itu bisa jadi blueprint ya. Jadi identitas bisa dibentuk secara aktif melalui interaksi terus-menerus dengan simbol-simbol, dengan narasi, gaya hidup, dan representasi dalam budaya populer, khususnya media sosial yang dekat sekali dengan hidup kita. Next. Kalau secara umum, Bapak Ibu, sebenarnya John Story itu punya banyak pengertian soal pop culture, tapi mungkin kalau diekstrak itu dengan singkat, pertama ada pembeda biasanya, ada budaya tinggi, ada budaya rendah. Kalau orang dengar musik klasik itu seolah-olah itu budaya elit, budaya tinggi ya. Tapi kalau orang dengar musik dangdut, ternyata itu budaya rendah. Tapi ternyata di sekarang itu pembeda kayak gitu sudah mulai ditinggalkan ya. Budaya budaya populer itu secara singkat dikonsumsi sebanyak-banyaknya orang. Ya, dikonsumsi, diproduksi secara massal dari dari pakaian, dari musik dan lain sebagainya, film gitu ya. Jadi banyak konsumsinya sehingga dia menjadi sangat populer. Kurang lebih secara singkat John Story mengatakan begitu. Terus juga ada elemen lain budaya populer itu dia dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau ditanya mana banyak pendengarnya, musik klasik atau musik dangdut? Nah, ternyata musik dangdut karena musik dangdut itu lebih sehari-hari dia keluar dari akar rumput itu, keluar dari masyarakat dan orang-orang biasa begitu ya. Lalu kadangkala dia mempengaruhi kalangan atas juga. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa budaya tinggi, budaya rendah itu batasnya sudah kabur sekarang ya. Orang tidak lagi bicara dengan dikotomi berpikiran seperti itu. Jadi budaya populer itu budaya dikonsumsi banyak orang, diproduksi eh, banyak orang dan dihidupi oleh banyak orang juga. Kalau di sisi lain yang secara ideologi, eh, contoh kayak Antonio Gramsci itu bilang itu dia nggak netral ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam setiap elemen budaya atau sebuah movement dalam budaya populer itu ada kekuatan atau ada benturan antara satu ideologi dominan dan ideologi yang lain ya. Next slide. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, lihat sebelum contoh saya kasih satu pengertian yang sangat baik dari beberapa ahli. Mereka menyebutnya pop culture itu seperti public pedagogi. Public pedagogi. Jadi memang ada pendidikan yang formal, tetapi Bapak Ibu lihat bahwa kita itu dalam interaksi di dunia maya atau di dunia keseharian berhubungan dengan pop culture itu kita itu dididik juga. Nah, ini seorang ahli, dua orang ahli, Maudlin dan Sadlin itu mengatakan bahwa proses pendidikan itu tidak hanya di tembok sekolah dia, tetapi dalam proses di dalam media sosial dia dididik juga. Itu sebutannya biasanya public pedagogi ya. Jadi pendidikan orang dewasa di dalamnya ada public pedagogi, lalu ada pedagogi kritis. Nanti kita lihat kombinasinya seperti apa. Next. Contoh Bapak Ibu lihat ini contoh yang pertama di atas ini headline aja. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google. Pria Jepang menikah dengan boneka karakter virtual. Jadi budaya populer itu jangan dipandang sebelah mata. Itu impactnya benar-benar menggerakkan orang untuk melakukan sebuah tindakan begitu ya. Kemarin saya habis seminar soal fiktoseksual, fiksional dan seksualitas. Jadi orang yang menikah dengan karakter yang fiksi begitu, itu real dan itu ada orang yang begitu gitu ya. Ada bagi kita itu aneh, tetapi itu terjadi. Itu pengaruh impact dari popular culture ya. Next slide. Ini yang mungkin paling sering, paling heboh seperti LGBT parade begitu. Bapak Ibu bisa lihat ya di Korea atau di beberapa negara Asia Tenggara sudah terjadi. Itu yang tadi Gramsci katakan. Jadi di ruang publik itu, di dalam
budaya populer ada pertarungan itu antara ideologi dominan dan ideologi yang sedang sedang ada yang selama ini ada. Contoh kayak LGBT itu mereka pakai slogan love is love begitu ya. Love itu kan sangat dekat dengan Kristen itu kan. Tetapi mereka sedang merebut kata love itu untuk diinterpretasikan, dimaknai baru. Nah, itu ada pertarungan di situ, ada pertempuran ideologi di dalam ruang lingkup dan arena budaya populer. Jadi sangat menarik sekali. Oke, next slide. Lalu bagaimana sih budaya populer itu membentuk anak remaja kita atau membentuk anak pemuda remaja di gereja ataupun di sekolahan kita ya. Eh, Ekstrak jadi empat. Yang pertama dia menghadirkan representasi imajinatif itu. Jadi orang kayak tadi ya bisa nikah dengan anime dan mungkin dia melihat layar itu sebagai cermin dia ya. Ada fantasi identitas di sana dan itu mengasihkan Bapak Ibu. Ada orang yang membayangkan dirinya jadi sehebat Superman begitu, atau membayangkan dirinya secantik Barbie gitu ya. Itu luar biasa ya pengaruhnya. Yang kedua, mereka itu punya fandom. Fandom itu komunitas atau komunitas penggemar. Dan fandom itu saya pernah ketemu orang itu pecinta apa ya karakter Superman. Wah itu koleksinya action figurnya Superman di mana-mana, bajunya Superman. Mungkin dia bayangkan dirinya juga Superman begitu ya. Tetapi bukan cuma dia sendiri Bapak Ibu. Dia itu punya komunitas itu yang disebut dengan fandom. Itulah sebabnya orang yang sangat lekat dengan sebuah eh, apa ya produk budaya populer itu dia susah lepas. Kenapa? Karena dia punya 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 komunitas juga, komunitas penggemar. Lalu dia muncul dalam bentuk material seperti gaya hidup dan simbol pakaiannya begitu ya. Terus bentuk-bentuk benda-benda tertentu ataupun dia punya produk-produk yang real begitu ya. Itu juga melekat ya. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Indomaret atau Lawson dan lain sebagainya, Bapak Ibu lihat produk-produk itu. Semuanya melekat dengan budaya populer kan. Dari Upin Ipin sampai kepada Shinchan begitu ya. Bapakku Doraemon zaman dulu begitu itu muncul di sana ya. Lalu yang terakhir soal ideologi dan nilai. Nah, karena lekatnya sedemikian lekat, maka ya tidak pasti tidak mungkin lepas dari yang namanya internalisasi Bapak Ibu. Jadi orang itu akan belajar dari nilai-nilai itu, orang itu akan bertumbuh dengan ideologi yang dibawa dalam muatan dari produk budaya itu. Next, Bapak Ibu, eh Maudlin Sandlin, Bapak Ibu searching di Google nanti bisa dapat ini artikel gratis sebenarnya. Bapak Ibu lihat dia punya spektrum ada 6 ekosistem kalau kita mau membayangkan bagaimana pop culture itu masuk dalam pedagogi ya. Public pedagogi itu dibicarakan dalam ruang lingkup pedagogi kita. Yang pertama ya soal representasi. Jadi apa yang ada di sana, apa yang digambarkan di sana itu bisa dibicarakan di ruang kelas. Yang kedua, kita bisa mengedepankan refleksi kritis ya. Jadi kita bisa tahu mana yang terlalu berlebihan, mana yang masih dalam kadar yang baik, kita bisa memberikan refleksi kritis. Saya masih ingat orang nonton film Laskar Pelangi. Waduh, saya nonton sampai 2 kali dan banyak orang yang sangat terpengaruh karena film Laskar Pelangi dan mau jadi guru di desa-desa gitu ya. Itu efek yang positif kan, tetapi yang negatif juga banyak. Oleh sebab itu daya kritis itu bisa melihat itu. Lalu kita bisa membawa penggunaan budaya populer dalam praktek kelas. Nah, ini tekniknya gimana? Bapak Ibu bisa baca artikelnya, saya tidak punya banyak waktu. Yang ketiga, bisa melakukan analisis di dalam budaya populer dimasukkan dalam kurikulum. Lalu yang kelima, dampak pembelajarannya seperti apa? Kalau kita membawa masuk budaya populer, umpamanya menggunakan Spotify sebagai model apa media pembelajaran, nah itu bisa nanti bisa dipikirkan itu dampaknya kayak gimana. Lalu budaya populer sebagai bentuk resistensi sosial, ini sisi yang lain. Karena ada pertarungan ideologi, maka kadangkala ada banyak ini barusan ya, ada tempur itu ya, orang-orang pecinta Korean netizen sama siblings gitu ya, Southeast Asia fandom yang sedang apa ya, ada konflik itu dengan orang Korea sana itu besar sekali itu. Jadi ada kadangkala bisa dipakai untuk sebuah resistensi begitu ya. Oke, next slide, nanti bisa dieksplor dalam tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya, pendidikan lama itu agak gagal dia menurut saya karena berjarak, terpisah. Jadi materi pembelajaran kita di RPP atau di modul dan lain sebagainya itu kadangkala itu agak jauh dengan aplikasi hidup dari siswa-siswi kita.
Yang kedua, ini yang kadangkala berpengaruh adalah kita mengasumsikan peserta didik anak-anak kita itu yang masih unyu-unyu, culun-culun itu seolah-olah mereka itu apa ya, konsumen yang apa, yang mudah dicuci otaknya oleh media. Kita lupa bahwa ada sisi lain. Nanti saya sampaikan ya. Jadi siswa itu yang pertama jangan berjarak karena mereka hidup dengan ekosistem budaya yang kaya, kompleks, visual, partisipatif begitu ya. Mereka tidak suka didominasi. Mereka minta diberikan sesuatu untuk mereka customize begitu ya. Itu itu kehidupan mereka Bapak Ibu. Sehingga kalau kita memisahkan itu dari hidup mereka itu benar-benar berjarak dengan siswa-siswi kita khususnya yang SMP dan SMA. Next slide. Bapak Ibu bisa lihat juga bahwa mereka itu bukan penonton, Bapak Ibu, bukan cuma sama penonton. Karena setiap konsumen budaya populer, peserta didik kita itu harus diasumsikan bahwa itu mereka itu punya agensi gitu ya, punya punya daya, punya kesenangan, punya kreativitas. Memang menyenangkan ya di dalam menikmati dan mengkonsumsi budaya populer. Tetapi jangan dibayangkan bahwa mereka itu pasif. Anak-anak kita itu punya agensi, punya daya itu dia itu tidak sekedar menelan informasi, mereka punya daya kritis juga. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan satu poin penting ya. Dulu saya menganggap peserta didik saya itu kayak cuci otak gitu kalau nonton film atau apa. Ternyata enggak. Ketika kita ajak mereka bercerita, ajak mereka menanggapi sebuah film, mereka itu punya punya kemandirian, kreativitas di situ ya. Kesimpulan, mereka bisa berpartisipasi membentuk membentuk budaya baru. Kadangkala kreatif-kreatif itu mereka bisa memberikan impact dan apa ya pengaruh sanggahan terhadap konteks budaya populer item tertentu. Next slide. Ruang pedagogis krusial, film, televisi, dan seterusnya. Jadi singkat saja bahwa tugas pendidik itu bukan menolak budaya populer, tetapi mengajaknya masuk ke dalam ruang kritis. Lalu ini pedagogi kritis ya, pakai Girox, saya ini handle Girox. Jadi dibawa dia masuk supaya tidak berjarak, lalu dibedah sama-sama itu. Sehingga bisa dilihat ideologinya, relasi kuasa, makna sosialnya. Next slide. Contoh ini ya Bapak Ibu lihat impact pengaruhnya ya. Eh, K-pop Demon Hunter ya, kayaknya di mana-mana Bapak Ibu bisa dengar ini ya. Anak saya aja yang masih kecil sudah nyanyi-nyanyi ini ya. Bapak Ibu lihat yang saya mau perlihatkan itu ya. Dalam 8 bulan lagu Golden ini Bapak Ibu itu yang nonton 1,2 miliar Bapak Ibu. Ini kita seminar 271 orang, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan 1,2 miliar orang itu sebesar apa itu begitu ya? Sebanyak apa? Dalam 8 bulan, Bapak Ibu. Hanya untuk satu lagu yang judulnya Golden, ya. Padahal kita punya banyak tema dalam teologi soal golden. Umpamanya kota yang baru, Yerusalem baru itu ada golden juga di sana ya. Tapi kenapa orang lain yang menciptakan itu lalu meng-packing itu dalam budaya populer sehingga orang bisa seperti itu. Nanti kita discuss. Ini contoh studi kasus. Next slide. Lalu tawaran saya apa? Tawaran saya simpel bahwa Bapak Ibu perlu yang namanya inklusif kritis. Jadi yang pertama pengalaman budaya sehari-hari itu dibawa masuk itu dalam kosakata vokabulari kita dalam kelas. Lalu di sanalah kita bisa bicara tentang analisis kritis terhadap segala bentuk itu ya. Jadi dibuka pintunya, lalu kita tidak telan mentah-mentah dan ajar mereka untuk mengkritisi contoh K-pop Demon Hunter atau mungkin seksual dan lain sebagainya. Next slide. Sehingga kalau mau dijabarkan menjadi empat, yang pertama ya mengamati bersama. Jadi sebagai pendidik, edukator, jangan sampai khususnya anak kelas SMP dan SMA begitu ya, ditanya, apa, Mister, Mrs. tahu nggak lagu Golden? Nggak tahu kita lagu Golden, padahal sudah ditonton sama 1,2 triliun itu 2 miliar orang begitu ya. Nah, yang kayak begitu, film-film yang lagi populer, tentunya kita nggak harus ikut semuanya, tetapi minimal tahu, cari tahu begitu ya. Lalu kita bedah ideologinya, refleksi teologisnya dimunculkan, lalu kita bisa melihat hasil akhir. Saya rasa itu diskusi yang sangat menarik dalam semua subjek di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, aplikasi kedua saya adalah next slide. Saran ya, saran kedua. Iya, kita harus membawa mereka dengan pengertian bahwa mereka itu agensi yang aktif dan ajak mereka untuk bisa menciptakan semacam budaya tandingan terhadap produk budaya tertentu. Contoh ya, Bapak Ibu sekarang lagi demen padel kan. Jadi dulu lagi demen apa ya, naik sepeda itu pop culture itu mempengaruhi banyak orang mengkonsumsi itu. Maka coba
diajak mereka untuk memikirkan secara kritis bagaimana menciptakan sebuah komunitas padel yang benar-benar ada sisi-sisi rohaninya itu. Atau mungkin komunitas pecinta film, pembaca novel dan lain sebagainya gitu ya. Atau komunitas pecinta musik jazz. Kapan kapan kita berdiskusi dengan anak kita soal musik musik jazz begitu ya. Jadi pendidikan Kristen memampukan generasi muda untuk menjadi saksi Kristus dalam ruang budaya populer, tidak secara pasif saja, tetapi mereka benar-benar diberikan kemampuan, kreativitas, dan agensi untuk bisa menciptakan budaya tandingan di dalam medium budaya populer itu sendiri. Next slide. Nah, referensi saya demikian, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang butuh bisa kontak saya kasih. Lalu ini buku-bukunya itu catatannya, catatan kaki ya biasa dosennya catatan kaki. Next slide. Jadi eh, gambar bukunya ini, kalau Bapak Ibu mau lihat yang di sebelah kiri itu Popular Culture as Pedagogy, lalu On Critical Pedagogy, Girox, lalu ada Girox lagi tentang Popular Culture. Lalu kalau Bapak Ibu mau belajar tentang fandom tadi itu Seeing Fans, itu buku yang bagus banget. Kalau mau teologinya yang agak sedikit progresif begitu ya, Theology and Contemporary Critical Theory. Ini Graham Ward ini teolog tetapi sangat postmodern banget ya. Ya ada beberapa yang perlu dikasih catatan tetapi overall pendekatannya cukup baik ya. Teacher as transformative intelektual kata Girox. Jadi pikiran orang itu bukan sebuah wadah begitu yang perlu diisi, tetapi rekindle untuk orang itu bisa punya kekuatan kreativitas memberikan respon terhadap budaya populer.